tim penyidik gabungan terus berproses untuk melakukan tugas penyidikan yang dilakukannya dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pemanggilan ataupun permintaan keterangan ataupun pemeriksaan terhadap FB selaku Ketua KPK RI pada hari ini adalah dalam kapasitas sebagai saksi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa oleh tim penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Metro Jaya di kantor Bareskrim. Pemeriksaan ini sebenarnya dilakukan di Polda, akan tetapi karena ada request khusus dari Ketua KPK Firly Bahuri, akhirnya pemeriksaan dilakukan di Bareskrim. Dan pemeriksaan ini masih terkait dengan adanya laporan pemerasan atau dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK. Kenapa kita sebut pimpinan KPK? Karena di dalam surat atau sprindik Polda Metro Jaya di sana disebutkan pimpinan KPK ya, bukan Ketua KPK. Nah, kita akan ngobrol soal nasib KPK ke depan ya, andai Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Kira-kira apa konsekuensinya kepada institusi KPK? Bagaimana semestinya KPK merespon dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi ke depan? Dan bagaimana juga KPK membangun citranya di depan publik agar kepercayaan publik juga tetap kuat ya di KPK. Nah, kita akan diskusi dengan Emerson Yunto dari Visi Integritas. Son, ya, Man. Yakin nggak Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian? Kalau ini antara yakin nggak yakin ya. Jadi kalau dilihat dari beberapa pemberitaan gitu ya yang menyebut-nyebut ada sejumlah permintaan pemerasan gitu yang dilakukan oleh pimpinan KPK, plus juga ini bukan kasus kecil, kasus yang besar menarik perhatian publik, dan saya melihat ada keyakinan betul dari pihak penyidik di kepolisian memproses kasus ini, besar kemungkinan akan ada penetapan sebagai tersangka ya. Walaupun kita belum tahu apakah Firly Bahuri atau yang lain atau bukan keduanya, tapi mungkin ibarat strategi makan dari bubur panas gitu ya, dari pinggir gitu ya. Tapi dengan naiknya status ke penyidik, dari penyelidikan ke penyidikan, besar kemungkinan akan ada satu nama gitu ya, satu atau lebih nama yang dapat sebagai tersangka, entah itu pimpinan atau orang-orang dekat dengan pimpinan KPK. Yang terkait dengan dugaan perkara itu ya. Betul. Son, ini kan yang banyak diberitakan ya, atau banyak media yang memberitakan, karena memang Polda sendiri juga memfokuskan pada pemeriksaan Firly Bahuri ya sebagai Ketua KPK dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Ini kalau kita coba tarik ke pengambilan keputusan di KPK yang kolegial ini nyambung nggak sih? Ya, sebenarnya bisa nyambung ya. Artinya begini, di beberapa kasus kita mungkin masih ingat ada kasus mungkin di tempat yang lain, kasusnya Mahkamah Konstitusi. Waktu itu melibatkan Akhil Mukhtar. Bagaimana seorang ketua atau pimpinan itu ketua gitu. Kalau di sini ketua KPK ya, atau yang paling sentral itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Gitu, atau meyakinkan kolega-koleganya misalnya dapat sebagai tersangka atau tidak dapat sebagai tersangka. Jadi dia punya basis argumentasi untuk itu. Jadi, dan ini sangat mungkin juga gitu ya, ketika ada gelar perkara, kan yang akan tanda tangan nanti pimpinan, Pak Tuan. Jadi kalau ada pimpinan yang mungkin masih ada keberatan, mekanisme biasanya selalu voting kan. Kalau musyawarah mufakat tidak muncul, ada voting. Nah, pimpinan
pastinya punya peran strategis tuh untuk mempengaruhi. Khususnya ketua ini. Ketua untuk mempengaruhi apakah dapat sebagai tersangka atau tidak. Nah, di beberapa kasus yang menarik kita ikuti adalah begini. Ada fase di mana penetapan tersangka itu ketika terjadi deadlock itu penetapan tersangka dilakukan ketika misalnya pimpinan sedang berada di luar Indonesia misalnya atau di luar kantor, tidak ada di tempat, ada di luar KPK. Nah, maksudnya ketua ini maksudnya ya? Ketua ya gitu. Nah, informasi-informasi itu sering kali kita dengar ya. Bagaimana misalnya ketika ada pimpinan KPK yang tanda kutip mungkin belum punya keyakinan menetapkan seorang sebagai tersangka atau misalnya punya interest gitu ya. Interest itu kan bisa yang karena memang lurus-lurus saja atau memang karena ada janji-janji atau pemberian sesuatu. Itu kemudian tidak segera menetapkan seorang sebagai tersangka walaupun bukti-bukti sudah cukup kuat. Nah, itu yang kemudian dianggap atau dinilai disiasati oleh beberapa pihak gitu ya, khususnya mungkin di teman-teman di bagian penindakan KPK untuk misalnya menetapkan seorang sebagai tersangka gitu Pak. Nah, terkait dengan Firly kan dugaannya adalah pemerasan, permintaan sejumlah uang khususnya kepada yang diduga melibatkan SYL gitu ya, mantan Menteri Pertanian. Nah, kalau dilihat dari gelagatnya memang banyak pertanyaan, muncul juga dugaan-dugaan ini kasus sudah cukup terang benderang, kenapa proses penetapan tersangkanya cukup lama gitu ya. Kalau kita lihat di kasus yang melibatkan SYL, itu kan proses penyelidikan sudah di 2022. 2023 Januari baru naik status ke penyelidikan ya. Kemudian baru sampai ke penyidikan di pertengahan. Nah, ini yang kemudian jadi banyak pertanyaan, kenapa misalnya relevan menyebut atau mengkaitkan ketika dugaan kasus pemerasan ini diproses di pihak kepolisian. Kemudian jadi pertanyaan, lalu apa peran Pak Firly gitu ya? Apakah dia menahan kasus atau sebenarnya juga mendorong kasus begitu? Ini kalau dari penjelasan tadi kan berarti ketua KPK itu punya peran yang lebih strategis dong. Ya, betul. Dan ini nggak hanya dalam konteks Firly Bahuri ya. Ya. Dulu kalau kita lihat lagi ke belakang ada Antasari Ashar, betul. Yang juga waktu itu ketika Urip Trigunawan ditangkap oleh KPK kan Pak Antasarinya sedang tidak di tempat. Ya. Jadi memang ada fakta ya yang atau katakanlah sejarah di mana dalam kasus-kasus tertentu ketika ketua KPK itu punya hambatan dalam pengertian untuk mengambil keputusan yang cepat karena banyak faktor gitu ya, kemudian pimpinan KPK memutuskan di periode di mana ketua KPK-nya sedang tidak ada di tempat gitu ya. Nah, ini kan juga mirip dengan yang kasus SYL ya. Kan surat perintah dimulainya penyidikan KPK itu kan ketika Firly ada di Korea Selatan. Ya diduga ya. Diduga seperti itu. Nah, oke, itu yang pertama, berarti figur ketua KPK itu meskipun di dalam undang-undang KPK itu mereka setara ya. Karena konsep kolektif itu kan artinya kesetaraan. Tapi tetap ketua KPK itu lebih dominan ya dalam prakteknya gitu. Ya, betul. Nah, poin yang lain kalau kita rujuk kembali ke kasus pemeriksaan hari ini kepada Firly Bahuri yang dilakukan oleh tim gabungan Bareskrim dan Polda, apakah sebenarnya ini tahapan untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka? Karena seringkali kalau di dalam proses hukum di mana orang itu belum diperiksa, ketika langsung ke tahap penetapan sebagai tersangka itu kan ada pertanyaan-pertanyaan prosedural ya. Ya. Secara formil itu dianggap bermasalah dan lain-lain. Nah, dengan tahapan yang sudah dilalui hari ini, apakah
kemungkinan penetapan tersangka itu akan keluar dalam waktu cepat? Itu sangat mungkin terjadi ya. Jadi yang perlu juga diingat adalah penyidik kepolisian itu kan sudah memanggil beberapa saksi di luar Firly Bahuri ya. Diminta hadir di pemeriksaan, dimintai keterangan, kemudian mungkin di cross check. Jadi tahap yang dilakukan sekarang dengan memanggil Firly Bahuri adalah melakukan konfirmasi. Jadi berdasarkan kesaksian A, B, C, D, E atau bukti-bukti ini bagaimana Pak Firly memberikan respon atau memberikan kesaksiannya gitu. Nah di beberapa kasus khususnya ditangani oleh KPK kan ada yang nggak pernah dipanggil, bahkan ketika datang sebagai saksi nggak lama tersangka kemudian lanjut ke proses penahanan gitu ya. Nah ini sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena yang perlu diingat adalah penyidik-penyidik tipikor di Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya itu kan sebagian besar itu adalah orang-orang yang pernah berdinas di KPK. Jadi dia kepala, betul, Kapoldanya juga mantan pejabat di KPK. Makanya dia begitu paham betul soal bagaimana strategi penanganan gitu ya, proses penyidikan, kemudian menetapkan sebagai tersangka, strategi kemudian melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia bisa jadi mengambil ilmu yang dilakukan oleh KPK dengan menerapkan kasus yang kebetulan sama gitu ya, sama-sama kasus dijerat dengan kasus korupsi. Jadi kalau bukti-bukti sudah cukup kuat sebenarnya nggak perlu ada keraguan tuh bagi penyidik kepolisian. Kalau memang terbukti atau punya bukti yang cukup kuat ya jangan ragu untuk tetapkan sebagai tersangka gitu ya. Kalau ini kayaknya ketika Polda mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam kasus pemerasan atau indikasi pemerasan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, kan nggak ada kesan di publik ya yang muncul bahwa ini adalah politisasi, ini adalah cicak buaya gitu ya. Dan artinya sebenarnya kepolisian punya posisi yang lebih baik nih. Betul. Untuk memproses kasus ini lebih lanjut. Gitu ya, karena memang tidak ada case yang melibatkan pimpinan Polri gitu ya, atau mantan pimpinan Polri yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Jadi isu soal cicak buaya jilid kesekian itu nggak akan muncul karena ini tidak dalam kondisi genting perang dan sebagainya. Jadi konteksnya beda mungkin kejadian misalnya ketika zamannya Pak Abraham Samad atau Mas Bambang Wijoyanto yang kemudian itu menimbulkan isu soal cicak buaya gitu ya. Atau ada zaman di era Susno Duaji waktu itu juga yang agak-agak mirip seperti ini. Nah pertama tidak ada konteks perang antara cicak buaya. Kemudian yang kedua, orang juga ngelihat figur pimpinan saat ini, dalam hal ini mungkin Pak Firly Bahuri yang beberapa kali misalnya dianggap punya persoalan soal integritas gitu ya. Dia pernah dikasih sanksi di internal terkait dengan gratifikasi, melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait gitu ya. Itu jadi beberapa catatan yang pada akhirnya ketika ada proses penyidikan di luar KPK, di kalangan teman-teman aktivis juga tidak ada gemuruh gitu ya, bahwa ini adalah kriminalisasi. Jadi ini proses penanganan kasus Firly itu tidak ada smooth lah ya. Betul smooth. Tidak ada reaksi gitu ya. Pembelaan terhadap bahwa ini kriminalisasi terhadap pimpinan, nggak ada. Jadi sementara ini kita melihat baik teman-teman aktivis, teman-teman akademisi melihat bahwa memang pure proses penegakan hukum. Oke, ini kan berarti KPK juga secara kelembagaan harus mengantisipasi ya, bukan melakukan pembelaan ya, tapi mengantisipasi bagaimana seandainya akhirnya penetapan tersangka itu tiba, ya. Karena bagaimanapun kan kalau dalam undang-undang KPK langsung dia berhenti sementara. Diberhentikan sementara. Ya artinya cuma 4 pimpinan KPK. Dan bagaimana kemudian KPK secara kelembagaan bisa memastikan bahwa KPK tetap berjalan fungsinya, kemudian juga kira-kira apa agenda jangka pendek ya yang harus disusun oleh KPK untuk memastikan juga citra mereka di depan publik nggak semakin babak belur nih. Ya,
Kalau bicara soal citra KPK sebenarnya begini. Di era Pak Firly Bahuri itu tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mulai agak menurun gitu ya. Walaupun ada beberapa kasus-kasus besar yang tangani, tapi itu tidak terlalu cukup kuat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Justru kalau menurut saya memang ketika Pak Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, barangkali mungkin akan turun, tapi akan kembali normal tingkat kepercayaan publik. Karena Pak Firly Bahuri kan dianggap malah beban nih, kayak istilah anak muda duri dalam daging di tubuh KPK. Jadi ketika durinya sudah nggak ada, artinya potensi bahwa kasus-kasus korupsi yang tangani KPK akan kemudian jadi perhatian publik dan kemudian meningkatkan percayaan publik semakin tinggi. Jadi justru ini juga tone yang positif gitu ya ke KPK ketika ada penetapan tersangka buat Firly Bahuri. Nah, kita mungkin akan melihat misalnya kasus yang ke belakang. Kasus Antasari Ashar kita masih ingat gitu ya, bagaimana ketika kasus Antasari Ashar muncul, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan, ya mungkin orang akan melihat KPK mulai agak sinis gitu. Tapi ketika itu dibuktikan dengan banyak kasus-kasus yang juga ditangani, baik penyidikan, penyelidikan, kemudian OTT yang akan KPK, itu pasti akan membalikan keadaan. Jadi KPK pasti akan pulih kembali begitu ya, soal kepercayaan publik. Oke, Son, ini soal 4 pimpinan KPK yang tersisa ini ya. Kita ngomong di luar konteks Firly ya. Kalau kita anggap Firly adalah faktor yang harus dilupakan karena proses hukum yang sedang mengintai dirinya. Ini kan berarti sisa 4 nih yang bertahan. Dan menurut putusan MK terakhir kan mereka diperpanjang 1 tahun ya. Iya. Tapi dari 4 ini kan juga sudah ada yang dilaporkan juga ya dalam konteks pelanggaran kode etik, misalnya Johannes Tanak yang diduga melakukan komunikasi gitu ya lewat WA dengan pejabat di ISDM, dan kebetulan waktu itu KPK juga mulai melakukan upaya pemeriksaan ya terkait dengan dugaan korupsi di sana gitu. Nah, karena faktor-faktor seperti itu, apakah kemudian 4 pimpinan KPK ini akan dipercaya juga oleh pegawai-pegawai KPK dalam penanganan perkara-perkara korupsi di KPK ke depan? Atau justru semakin runyam nih proses pengambilan keputusannya setelah Firly misalnya out dari KPK? Kalau setelah Firly out sih saya rasa ke depan tuh akan justru akan lebih smooth ya. Jadi kenapa bisa dikatakan lebih smooth? Karena 4 pimpinan KPK pasti akan lebih berhati-hati tuh. Dalam artian dia mau main-main agak susah tuh. Nah, karena ada pengalaman. Ada pengalaman sebelumnya. Jadi dia nggak mau jadi orang berikutnya gitu ya, tersandung dalam masalah. Nah, 4 pimpinan KPK sebenarnya masih tetap bisa bekerja. Kita masih ingat ketika ada Antasari Ashar yang tepat sebagai tersangka, pimpinan ada 4. Nah, proses tetap berjalan. Nah, jadi seharusnya gitu ya, ketika hanya tinggal 4 pimpinan KPK tidak mempengaruhi kerja KPK gitu. Walaupun mungkin ada gangguan, tapi sebenarnya bisa diatasi. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi harus dibuktikan oleh KPK dengan 4 pimpinan KPK pun gitu ya, bahwa ini jadi pembelajaran KPK misalnya khususnya untuk pimpinan KPK untuk misalnya berhati-hati dalam mengambil sikap, kemudian berinteraksi dengan pihak lain, atau misalnya tidak mengulang kejadian yang sama. Jadi saya menduganya kok lebih smooth ya ketimbang menjadi lebih runyam. Jadi 4 pimpinan KPK yang lain yang ada itu malah mungkin tidak memiliki pressure yang besar gitu. Betul. Karena bagaimanapun tadi ketua KPK itu punya posisi yang istimewa ya, yang mana bisa mungkin punya keputusan yang lebih kuat, pengaruh yang lebih besar, sehingga ketika 4 ini ada, maka kemungkinan pengambilan keputusannya jauh lebih enak gitu. Iya. Plus juga harus melihat soal isu konflik kepentingan ya. Jadi harus juga ada kesadaran dari masing-masing pimpinan KPK kalau dia punya interest atau konflik kepentingan terkait dengan kasus yang sedang ditangani KPK, mau penyelidikan ke penyidikan khususnya, ya dia harus deklarasi itu. Misalnya kalau tadi Johannes Tanak itu terkait dengan Kementerian SDM,
khusus untuk kasus-kasus ini dia tidak bisa ngambil suara, tidak bisa ngambil keputusan soal itu. Nah ini yang juga penting harus dijaga. Kalau isu soal konflik kepentingan itu masih muncul dalam proses pengambilan keputusan di KPK, ya agak susah tuh bicara soal KPK membalikan keadaan dari yang tidak dipercaya menjadi yang dipercaya oleh publik. Terakhir Son, supaya publik trust-nya tinggi nih ke KPK, kira-kira kalau ngomong soal penindakan KPK, kasus-kasus mana yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan? Karena bagaimanapun kan banyak PR nih di KPK, ya, terutama setelah KPK ini jadi underbow pemerintah ya, undang-undang barunya. Nah ini supaya mengejar persepsi publik yang mungkin juga akan sedikit goyang dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap KPK, kira-kira 4 ini bisa fokus di mana? Yang pertama adalah kasus-kasus yang pasti menarik perhatian publik ya. Menarik perhatian publik itu misalnya aktornya kakap, kemudian nilai kerugiannya besar. Nah sejauh ini kan kasus-kasus yang kerugian keuangan besar itu banyak sekarang ditangani oleh kejaksaan, bukan KPK. Nah KPK harus membalikan itu. Jadi kasus-kasus misalnya di sektor BUMN itu harus jadi fokus KPK. Jadi nggak hanya kejaksaan tapi juga KPK. Nah yang lain juga Erick Thohir juga sempat ke KPK ya? Betul, betul sebelum kejaksaan. Jadi Erick Thohir datangin 2. Kejaksaan dan KPK. Kasus yang tangani BUMN KPK itu bukan kasus yang besar kalau menurut catatan kita. Jadi kasus-kasus yang nilai kerugian keuangan negara tidak terlalu besar, plus juga aktor-aktornya ya biasa. Mungkin yang terbaru kasus Syahrul Yassin Limpo, tapi itu kan ya mukjizat sebenarnya yang bilang seperti itu. Nah di luar itu misalnya isu soal mungkin perlu ada keberanian juga KPK misalnya menyentuh di isu penegakan hukum. Jadi aktor-aktor lain di penegakan hukum yang diproses ya jangan ragu untuk ditindaklanjuti gitu oleh KPK. Nah sepanjang dia bisa membuktikan gitu ya kasus-kasus luar biasa yang ditangani oleh KPK pastinya ini akan sedikit banyak mempengaruhi citra publik, dan saya percaya kalau itu bisa dibuktikan ya KPK akan kembali ke jalur yang benar, normal seperti yang kita harapkan. Oke Son, ya. Thank you untuk insight-nya. Jadi sahabat integritas, jikapun ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian di dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian SYL, ini perlu kita anggap sebagai justru hal positif ya, di mana institusi KPK juga dibantu untuk dibersihkan ya dari orang-orang yang memiliki masalah integritas. Dengan demikian KPK juga bisa mulai menata lagi institusinya, menata lagi integritasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap KPK juga meningkat. Kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi juga semakin baik ke depan. Demikian sahabat integritas diskusi kita hari ini dalam program Buka Kartu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.